It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Star Kids, let your light shine! Kita akan masuk tahun 2024 bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan bersama kita di tahun 2023. Tuhan Yesus baik. Luar biasa, kita sudah ada di akhir tahun 2023. Dan hebatnya lagi adalah adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, lanjutkan semangatmu untuk ibadah online Star Kids yang super keren ini. Sampai akhir ya, kita buat hati Tuhan bersuka cita dengan ibadahmu. Beribadahlah dengan penuh hormat kepada Tuhan. Duduk rapi, no food and drink, supaya adik-adik bisa berkonsentrasi. Catatlah firman Tuhan yang disampaikan, sehingga firman itu selalu ada dalam hatimu. Pujilah Tuhan dan sembahlah dengan sukacita. Ayo kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau membawa kami hingga akhir tahun ini. Semua karena kasih sayang-Mu ya Tuhan bagi kami. Roh Kudus, tuntun kami untuk tetap mengikuti ibadah online ini dengan semangat hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of reigns.
itu akhirnya mendapatkan banyak hadiah yang telah disediakan Tuhan Yesus. Yes, anak itu pantas mendapatkan hadiah-hadiah itu setelah ia berhasil membuat pilihan yang bijaksana, yaitu mengikuti peta atau tuntunan Tuhan dalam perjalanan yang ia harus tempuh. Iya, padahal tadi hampir saja ia tergoda untuk mengikuti jalan yang banyak orang jalan ke situ. Tetapi ia tetap mengikuti jalan yang Tuhan tuntun. Tepat sekali. Adik-adik, begitupun kita saat membuat pilihan dalam hidup ini nih. Belum tentu loh yang dipilih banyak orang adalah benar. Belum tentu itu sesuai yang Tuhan inginkan untuk kita. Contoh ya, semua orang memilih main sepeda di hari Minggu karena libur pikirnya. Padahal saatnya kan harus datang ke ibadah, ke gereja. Yuk adik-adik pilih tetap untuk ke gereja. Sekalipun mungkin hanya adik-adik saja yang pilih, tetap saja adik-adik ke gereja. Jadi lebih baik tetap ikutilah yang Tuhan tuntun bagi hidupmu. Oke adik-adik? Walaupun saat menaati tuntunan Tuhan bukan berarti akan mudah ya, tetapi akan ada kesulitan seperti anak tadi. Ia menghadapi angin badai, ia terjatuh tetapi tangan Tuhan menopangnya. Dan sesungguhnya saat kesukaran, kesulitan terjadi, semua itu untuk membentukmu menjadi seorang anak yang lebih kuat. Dan ingat, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkanmu. Jangan takut dan jangan menyerah. Tuhan Yesus tidak akan membuatmu gagal. Dan ingatlah, Tuhan Yesus sediakan pemberian terbaik bagi orang yang mengikuti tuntunannya. Firman Tuhan nasihatkan nih bagi kita semua yang mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Aku percaya tidak akan sia-sia. Seperti anak tadi, akhirnya finishing well. Ia mendapatkan hadiah-hadiah yang Tuhan Yesus sudah sediakan baginya. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan dalam kisah kelahiran Yesus selama masa Natal ini. Mereka telah Allah pilih untuk melakukan rencana Allah yang besar dalam hidupnya. Ya, aku ingat bagaimana Nabi Zakaria yang telah setia melayani Tuhan, tetapi ia dan istrinya mengalami kesulitan yang sangat tidak mudah karena mereka tidak dapat mempunyai anak. Betul. Tetapi adik-adik tahu kan? Nabi Zakaria tetap memilih untuk mengikuti tuntunan Allah hingga akhirnya Allah memperhitungkan jerih payahnya. Elizabeth, istrinya, dapat melahirkan seorang anak. Finishing well untuk Nabi Zakaria yang akhirnya dapat memiliki seorang anak laki-laki bernama Yohanes. Betul. Dan Tuhan pakai Yohanes menjadi orang yang menyiapkan jalan bagi juru selamat. Yohanes menyerukan agar orang-orang bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Dahsyat Tuhan Allah kita. Adik-adik tentu juga ingat bagaimana Maria dan Yusuf juga dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Saat mereka sudah bahagia akan segera menikah, tiba-tiba Allah memberitahu bahwa mereka akan memiliki seorang anak yang dikandung oleh Roh Kudus melalui Maria. Sesungguhnya ya, itu adalah hal yang sangat tidak mudah loh untuk dijalani oleh mereka. Tetapi Yusuf dan Maria menaati apa yang Allah perintahkan. Dan dengan tekun, Yusuf dan Maria mengikuti tuntunan Allah hingga finishing well. Bagi keduanya dapat dipercaya Allah untuk menjadi orang tua dari Juru Selamat dunia, Yesus Kristus namanya. Betul. Itu pula yang dialami oleh orang-orang sederhana, yaitu para penjaga domba atau para gembala. Setelah sekian lama menantikan Sang Juru Selamat, akhirnya para orang sederhana ini, para gembala yang mendapat berita kelahiran Sang Juru Selamat melalui para malaikat Allah yang datang dengan penuh kemuliaan. Penantian yang tidak sia-sia, akhir yang baik. Finishing well, para gembala akhirnya menjumpai bayi Yesus Sang Juru Selamat yang telah Allah janjikan. Lalu para ahli bintang, yaitu orang-orang Majus, juga sangat taat mengikuti tuntunan yang Allah arahkan untuk menemukan bayi yang dilahirkan itu. Raja segala raja. Walaupun mereka harus menempuh jalan yang sangat panjang, bahaya, dan ada tantangan lainnya yang tidak mudah. Mereka tetap harus melaluinya dan mereka mengikuti tuntunan Allah. Segala usaha yang telah para Majus lakukan membuahkan hadiah terbesar dalam hidup mereka, yaitu bertemu dengan Raja segala raja, Yesus. Hingga mereka menyembahnya. Finishing well bagi para Majus. Semua itu karena Allah lah yang memberi kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang menyertai, memampukan hingga bagi semua yang menaati tuntunan Allah mengalami akhir yang baik, finishing well. Syukur kepada Allah. Coba bacakan dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me.
Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik, di akhir tahun ini, mari kita bersyukur atas tuntunan Allah selama hari-hari yang kita sudah lalui. Hingga bisa sampai hari ini loh. Dan mari percayalah akan tuntunan Allah yang tidak akan membuatmu gagal. Dan yang akan membawamu pada kemenangan untuk memperoleh hadiah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tetap ikuti tuntunan Tuhan dengan melakukan apa yang firman Tuhan tunjukkan di rumahmu, di sekolahmu, di gereja, dan dimanapun adik-adik berada. Ingat, faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Amin. Anaknya saja, Yesus Kristus, Allah berikan untuk kita semua orang yang berdosa. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak dihukum. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersatu kembali dengan Allah. Apalagi untuk tuntunan Allah, penyertaan Allah pasti akan Allah lakukan. Karena Allah begitu mengasihi kita semua. yuk kita nyanyikan dengan semangat lagu ayat hafalan kita. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di akhir tahun ini, mari kita mendekat kepada Allah dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Syukur kepadamu ya Allah yang sudah memberikan anakmu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Engkau mau masuk dalam hidup kami, menjadi sahabat kami, Raja segala Raja, Allah yang akan menuntun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami akan disertai Allah dalam menjalani hari-hari yang akan kami jalani. Kami tidak takut karena tangan Tuhan yang menuntun dan menjagai kami. Terima kasih ya Allah yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Happy New Year everyone. Jesus bless you. Finishing well. Tuhan bangga karena adik-adik berhasil sampai akhir dalam beribadah kepada Tuhan di tahun 2003 ini. Yes, teruslah kobarkan api semangatmu dalam menyambut tahun 2024. Tuhan pasti menyertaimu. It's quiz time. Tuliskan 2 hal yang akan adik-adik lakukan untuk mengasihi Tuhan di dalam tahun 2024.
Kirimkan jawabannya melalui nomor WA Star Kids dengan menulis nama, kelas, dan alamat rumah yang lengkap ke nomor WA Hotline Star Kids ya. Dan tunggu hadiahnya bagi 3 orang terpilih. Memberi persembahan kepada Tuhan dengan sukacita adalah pemberian terbaik yang dapat adik-adik lakukan bagi Tuhan. Selamat memberi dengan sukacita. Mintalah bantuan papa dan mama atau orang terdekat untuk dapat membantu adik-adik memberi persembahan melalui QR Code atau pemberian online lainnya yang telah disediakan. Ayo bagikan link ibadah online Starkids pada banyak orang. Lalu subscribe dan like supaya adik-adik mendapat notifikasi ibadah online yang seru lainnya. Sekarang yuk klik. Selamat Tahun Baru 2024. Happy New Year and God bless you. Bye. Semangat dan tambah sayang Tuhan Yesus ya. Happy New Year, Happy New Year. Rajin baca Alkitab.